Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz dengan NPM 210826058. Di sini saya akan menjelaskan minimap saya berupa gangguan depresi pada blok psikiatri. Jadi secara definisi, depresi merupakan gangguan mood yang ditandai dengan kondisi emosional berkepanjangan yang memengaruhi seluruh aspek mental seseorang, termasuk cara berpikir, perasaan, dan perilaku. Gangguan ini dapat berdampak signifikan pada fungsi sehari-hari individu, paling sedikit sudah terjadi 2 minggu berturut-turut. Jadi secara etiologi, depresi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya itu yang pertama adanya faktor biologis, keseimbangan neurotransmitter seperti serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Yang kedua ada faktor genetika, riwayat keluarga dengan gangguan depresi meningkatkan resiko seseorang mengalami kondisi serupa. Yang ketiga itu faktor psikososial, yaitu stres berat, trauma masa lalu, kehilangan orang terdekat, dan kurangnya dukungan sosial dapat memicu atau memperburuk depresi. Lalu ada juga faktor resiko. Beberapa faktor resiko yang meningkatkan resiko seseorang mengalami depresi meliputi adanya yang pertama yaitu riwayat pribadi atau keluarga dengan gangguan depresi atau juga gangguan mental dan lainnya. Yaitu yang kedua ada jenis kelamin, di mana perempuan lebih beresiko mengalami depresi dibandingkan laki-laki. Yang ketiga yaitu kurangnya dukungan sosial, termasuk isolasi sosial atau kehilangan hubungan interpersonal yang bermakna. Lalu adanya klasifikasi depresi. Yang pertama dari Major Depressive Disorder (MDD), depresi berat dengan gejala yang berlangsung minimal 2 minggu dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu Persistent Depressive Disorder, yaitu depresi kronis dengan gejala yang lebih ringan tetapi berlangsung selama minimal 2 tahun. Yang ketiga itu ada Disruptive Mood Disorders Disorder, yaitu DMDD, depresi yang ditandai dengan ledakan emosi berulang pada anak-anak dan remaja. Yang keempat itu ada PMDD, gejala depresi berat yang terjadi sebelum menstruasi dan membaik setelahnya. Yang kelima adanya Depressive Disorder Condition, depresi yang disebabkan oleh kondisi medis lain seperti gangguan tiroid atau penyakit neurologis. Lalu ada juga gambaran klinis. Gejala depresi sering diringkas dengan akronim SIGECAPS, yaitu Sleep Disturbance, gangguan tidur, atau insomnia atau hipersomnia. Lalu ada interest loss, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas. Guilty or worthlessness, yaitu perasaan bersalah atau tidak berharga. Lalu energy loss, kelelahan atau kehilangan energi. Lalu ada concentration disability, yaitu kesulitan Lalu ada juga appetite change, yaitu perubahan nafsu makan atau berat badan. Lalu adanya psychomotor change, yaitu agitas atau perlambatan. Lalu ada suicidal thought, yaitu pikiran untuk bunuh diri atau tindakan percobaan bunuh diri. Lalu gejala utama mood depresi, kehilangan minat dan kegembiraan, berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah. Lalu ada gejala tambahan, yaitu konsentrasi dan perhatiannya itu kurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, gangguan tidur, nafsu makan berkurang. Lalu ada juga kriteria diagnosis PPDGJ3. Yang pertama itu episode depresi ringan. Terdapat minimal 2 gejala utama dan 2 gejala tambahan selama minimal 2 minggu. Episode depresif sedang, terdapat minimal 2 gejala utama dan 3 hingga 4 gejala tambahan dengan gangguan fungsi yang lebih nyata. Yang ketiga yaitu episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Semua gejala utama hadir disertai minimal 4 gejala tambahan dengan gangguan fungsi yang signifikan. Lalu yang keempat ada episode depresi berat dengan gejala psikotik. Depresi berat yang disertai dengan adanya delusi atau halusinasi, biasanya dengan tema yang negatif. Lalu ada berupa tata laksana non farmako, yaitu diberikan terapi kognitif behavioral CBT, membantu individu mengidentifikasikan dan mengubah pola pikir negatif serta perilaku yang buruk.
Lalu yang kedua itu terapi interpersonal, fokus pada peningkatan hubungan sosial dan komunikasi untuk mengurangi stres emosional. Lalu kita juga bisa memberikan tata laksana farmakonya. Kita berikan sertralin 50 mg. Dia itu sebanyak 3 kali sehari ya. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf dimaafkan. Baik, segitu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.